Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang mulia, saat ini kami di Tanah Tinggi, malam markas setiap malam Sabtu. Dan alhamdulillah hari ini kedatangan tamu dari jamaah Palu. Insya Allah sesaat lagi kita akan mendengarkan bayan maghrib dari jamaah Palu oleh Ustadz Imran. Mari sama-sama ikuti. Kita siap mengambil takajah, insya Allah. Kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid, bapaknya pengorbanan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Malaikat katakan, ya Allah, kenapa kau ambil dia sebagai kekasih? Padahal dia punya istri, dia punya anak. Bagaimana dia bisa tulus mencintaimu sedangkan dia juga ada istrinya, ada anaknya? Bagaimana pengorbanannya itu Ibrahim alaihissalam kalau angkat sebagai kekasih? Sampai setiap tahun dibacakan pengorbanan hidup aku, dibacakan pengorbanannya. Allah angkat jadi kekasihnya. Malaikat katakan, apakah dia bisa mencintai setulus hatinya sementara dia punya istri punya? Maka Allah katakan, di hatinya sudah tidak ada yang lain selain aku. Cuman aku di hatinya. Kalau kalian mau datang turun pujinya. Maka malaikat Jibril dengan kain turun di bumi, datang berupa sebagai manusia. Nabi Ibrahim menerima 2 orang tamu di rumahnya. Nabi Ibrahim dia tahu kalau ini 2 orang malaikat sedang menuju. Maka Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan. Maka malaikat itu mengatakan, apa imbalannya makanan? Maka Ibrahim mengatakan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu Alhamdulillah. Maka para malaikat mengatakan tasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Jibril membacakan tasbih pujian kepada Allah, Nabi Ibrahim itu begitu girangnya, begitu senangnya dengan ucapan malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia tadi. Senang sekali dengan lantunan tasbih malaikat Jibril tadi yang dia tidak tahu itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tolong ulangi lagi kemudian ucapan itu. Dia bilang, kami tidak akan ucapkan itu sebelum ada imbalannya. Nabi Ibrahim ini punya ribuan ternak kambing begitu banyak. Maka dia katakan, ini imbalannya. Semua ternak saya ini, imbalan saya berikan kepada kalian berdua. Dengan syarat ucapan itu kalimat. Malaikat Jibril ucapkan lagi kalimat tasbih, gembira lagi, senang lagi. Nama Allah disebut begitu senangnya. Sampai malaikat Nabi Ibrahim katakan, sebut lagi. Malaikat katakan, ada imbalannya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, semua keluarga, semua hartaku saya berikan kepada kalian semua. Disebut lagi, tambah lagi senang. Mau bayar apa lagi sudah? Hewan ternak tidak ada, keluarga sudah diserahkan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya menjadi budak untuk kalian. Ucapkan itu kalian. Begitu dia ucapkan, maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Ibrahim, saya adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Engkau pantas menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, dan saya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pengorbanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, tarbiyah, pendidikan iman. Para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai teladan, sebagai contoh. Sampai kepada siapa hadirin, baginda Nabi SAW dan kehidupan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila kalian ingin mengikuti seseorang, maka jangan melihat orang yang hidup di
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ikutilah kami para sahabat. Kami sudah dijamin, masih di dunia sudah dijamin. Tapi jaminan yang Allah berikan kepada para sahabat bukan membuat mereka tenang dengan amalan mereka, bersantai-santai, bukan, justru semakin meningkatkan mujahadah mereka atas agama. Kecintaan kepada Allah begitu dalam diri mereka. Kecintaan kepada Rasulullah SAW begitu tinggi. Kelasnya wanita saja. Terjadi perang Uhud, selesai perang Uhud, kalah, umat Islam kalah dalam perang Uhud. Berita bohong tersebar bahwa Nabi SAW telah wafat dalam perang Uhud. Sebagian sahabat kembali dalam keadaan dia tahu kabarnya Nabi seperti apa, karena di berita bohong tersebar hoax. Para wanita menunggu di gerbang Madinah, menunggu kabarnya Nabi SAW. Satu pasukan datang, wahai ibu, sesungguhnya suamimu telah syahid dalam perang. Maka itu wanita mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kabarnya Rasul? Siapa yang dia tanya? Rasul. Padahal dikasih tahu suamimu meninggal syahid. Datang lagi pasukan, ibu, anakmu sudah syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia katakan, bagaimana kabarnya Rasul? Disampaikan suaminya meninggal, anaknya meninggal, tapi yang dia tanyakan Nabi. Begitu Nabi datang, langsung cerah wajahnya. Dia katakan, ya Rasulullah, dengan memandang wajahmu semua penderitaanmu dan bagi saya. Itu kelasnya wanita. Satu orang wanita datang dengan membawa anak balita. Nabi sudah di atas tunggal. Ya Rasulullah, bawa ini, cuma ini saya punya harta satu-satu. Nabi katakan, untuk apa dia? Apa yang bisa digunakan dengan anak bayi seperti tidak bisa untuk apa? Seorang ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, apabila ada anak panah yang mengenai kepada engkau lihat, maka jadikan dia sebagai tameng. Sampai seperti itu kelasnya wanita. Jangankan air, darah saja tidak sampai dibuang, diminum sahabat. Air punya Nabi tidak jatuh di tanah, diambil sahabat. Bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi SAW? Maulana Ilyas Hadraj pertama ketika menjelang dia meninggal dunia dalam keadaan sakit, maka dia terbaring kesakitan. Dia angkat kakinya, dia katakan, dia suruh khadimnya itu supaya lepas itu moza itu suruh lepas. Maka khadimnya pun lepas. Begitu dilepas, dia katakan, sakitan tidak bisa bicara. Isyarat suruh pasang lagi. Teriak lagi kesakitan, disuruh lepas lagi. Kesakitan lagi, disuruh pasang lagi. Sampai terjadi 5 kali, bongkar pasang, buka pasang. Bingung khadimnya. Maka dilapor kepada anaknya Maulana Yusuf. Maulana, ayah anda kenapa seperti itu? Dia suruh saya buka kufnya. Begitu saya buka, isyaratnya lagi suruh pasang. Setelah saya pasang, dia suruh lagi buka. Habis saya buka, dia suruh lagi pasang. Oh ya, coba kita lihat sama-sama. Maka Maulana Yusuf katakan, coba buka itu kuf. Begitu dia buka, langsung masuk. Salah kalau mau buka kuf. Kalau kau mau buka dari sebelah kiri, buka dari sebelah kiri, kau buka dari sebelah kanan, makanya dia suruh pasang ulang. Sampai begitu Maulana Ilyas mencintai sunnah Nabi, salah buka kuf tadi, dia suruh pasang ulang sampai 5 kali. Maka Maulana Ilyas langsung tersenyum melihat anaknya Maulana Yusuf pun juga anak. Cinta kepada sunnah Nabi SAW. Nah, diri kita ini bagaimana kecintaan kepada Nabi SAW? Para sahabat adalah orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi jaminan yang Allah berikan semakin mereka
terlibat dalam urusan agama, perjuangan agama. Abu Bakar As-Siddiq pengorbanannya sudah seperti lautan, tapi perasaannya baru satu tetes berkorban. Padahal pengorbanan sudah seperti lautan, perasaan baru satu tetes. Apa buktinya? Coba dia katakan, seandainya saya sehelai bulu di badan seorang mukmin, dia lihat burung dari satu tangkai ke tangkai yang lain, dia tarik nafasnya, betapa nikmat engkau hidup hidup. Jika kau mati, kau tidak akan dihisab, sementara Abu Bakar akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ayat pengorbanan besar. Tapi begitulah agama mendidik, seakan-akan kita ini belum buat apa-apa, masih penuh dengan kekurangan. Sampai rakyat di zamannya Umar bin Khattab mengatakan Umar bin Khattab lebih baik daripada Abu Bakar. Negara-negara banyak ditaklukkan sama Umar bin Khattab. Jabatannya, masa khalifahnya lama, hampir 10 tahun. Sementara Abu Bakar lebih kurang 2 tahun setengah. Terdengar di telinganya Umar bin Khattab, maka dia kumpulkan semua rakyat. Begitu dia kumpul, dia katakan, saya dengar kalian mengatakan saya lebih baik daripada Abu Bakar. Ketahuilah kaum muslimin, sesungguhnya satu malamnya Abu Bakar dengan satu harinya, satu siangnya, itu lebih baik daripada seluruh amalan hidup Umar dengan keluarganya. Satu malam dengan satu siang. Malamnya ketika hijrah, tinggalkan Mekah 13 tahun di Mekah periode pertama, berangkat dalam keadaan rumah dikepung, 100 pedang terbunuh sudah ingin mengancam nyawanya Nabi SAW. Abu Bakar yang keluar menemani Nabi SAW. Siangnya ketika Nabi wafat, tidak ada orang yang tegar, tidak ada orang yang sabar, tidak ada orang yang kuat kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Tapi perasaan semakin jalan berkorban untuk agama, perasaannya semakin kuat apa? Belum berkorban apa? Kalau kita ini terbalik, pengorbanan baru satu tetes, perasaan sudah satu lautan. Baru satu tetes pengorbanan, dia punya perasaan seperti lautan. Kalau ada masuk ada yang salah dalam pengorbanan, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita ini belajar menilai agama itu lebih tinggi daripada urusan-urusan yang lain. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul menjadikan diri kita ini sebagai semangat dalam buat amal. Yang Allah Ta'ala janjikan di situ ada nilainya, ada janji, ada etika di situ, supaya kita ada keinginan, ketergantungan dengan amal. Tidak ada amal yang paling kuat dalilnya, yang paling cepat mendatangkan perintah Allah, mendapatkan pertolongan Allah, kecuali perintah sholat. Yang Nabi SAW sendiri ambil itu perintah sholat. Yang Nabi sebut-sebut ketika Nabi wafat, perintah sholat sebagai hadiah bagi ini umat. Datang masalah urusan ini, sholat 2 rakaat, belajar. Apakah selesai itu masalah ataukah tidak selesai? Kita sudah berhasil di hadapan Allah karena kita belajar menyelesaikan urusan kita dengan perintah sholat tadi. Berhasil kita. Kenapa? Karena kita berhasil menundukkan hati kita ta'aluk kepada Allah Ta'ala. Abu Mi'laq, satu orang pedagang, biasa berjualan ke pasar-pasar. Barangnya orang biasa dia bawa, dia bawakan, dia jualkan. Tiba-tiba di perjalanan dihadang sama perampok. Dihadang, dia bilang turun cepat, berikan nyawamu. Maka Abu Mi'laq katakan, jangan kau ambil nyawaku, ambil punya harta, tapi bebaskan saya. Tidak, setelah saya bunuh kau, maka saya ambil kau punya harta. Maka Abu Mi'laq mengatakan, izinkan saya sholat 2 rakaat.
Silakan cepat sholat. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu sholat, dia angkat tangannya, dia doa kepada Allah Ta'ala dengan menangis, dengan minta bantuan kepada Allah. Tiba-tiba datang suara gemuruh, ternyata malaikat dari langit ke-4 turun membawa tombak, langsung mengempaskan itu tombak tadi di dadanya perampok tadi hingga tewas mati. Maka langsung berhadapan dengan Abu Milak. Sementara itu perampok mati, Abu Milak ingat. Maka Abu Milak mengatakan, siapa engkau yang mana Allah telah tolong saya dengan sebab engkau? Coba bahasanya orang yang betul-betul menjadikan Allah sebagai segala-galanya, dinisbatkan. Apa bahasanya? Siapa engkau yang mana Allah telah tolong saya dengan sebab engkau? Ya kan? Kan bukan bahasa siapa kau tolong saya sudah. Bukan itu. Tapi dia nafikan itu malaikat tadi. Siapa engkau? Allah telah tolong saya dengan sebab engkau. Paham baik? Ya. Yang malaikat saja dia nafikan. Allah telah tolong saya. Allah yang tolong saya. Sebabnya engkau. Kalau kita sudah belajar membiasakan diri dengan perintah Allah, baik yang fardu ada istidad, ada persiapan, yang sunnah dijaga, maka kesan sholat itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Urusan tidak ada garam, datang sholat di rumahnya Allah Ta'ala. Padahal tidak ada garam di rumahnya. Urusan yang kecil saja, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini hadirin rahmat Allah selalu berhadapan dengan perintah Allah, dengan manusia yang lain, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang sebagai pewaris para nabi, yaitu alim ulama yang mengetahui ilmu dalam segala sesuatu. Ulama pewaris para nabi. Para nabi itu orang yang melihat, sementara kita awam dalam keadaan yang buta, tidak melihat. Kalau kita pegang sama-sama tangannya orang yang buta, maka sama-sama kita masuk jurang. Yang kita pegang siapa? Kehidupannya para nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ulama sebagai pewarisnya para nabi. Kehidupan sehari-hari kita ini tidak lepas dari ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, semua ada ilmunya. Dan kapan itu tidak didasari dengan cara nabi, contoh nabi, maka semua itu amal tertolak. Baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Ulama bukan hanya sekedar diikram saja, dikasih makan, dikasih ini. Tapi kita sebagai yang awam bertanya kepada ulama tentang satu hukum agama atau urusan dunia kita. Ustaz, saya punya urusan begini, bisnis ini. Ini jalan yang pertama begini, jalan yang kedua begini, jalan yang ketiga begini. Pemikiran kita jalan yang pertama ini banyak untungnya, banyak ininya. Pokoknya betul-betul enaklah jalannya. Tapi dengan terasa takut kita tanya kepada ulama. Ulama katakan jalan yang ketiga kau pakai, yang ke satu itu tidak berkah. Nah, kalau kita takut sama Allah Ta'ala dengan membutuhkan alim ulama tadi dengan ilmunya, maka kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pedagang, jadi petani, jadi bisnis, jadi apa saja pemerintah, ilmunya itu semua sama ulama. Ilmu dagang sama siapa? Ilmu dagang. Ilmu pertanian sama siapa? Sama alim ulama. Karena Nabi SAW sudah mencontohkan keadaan semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar menjadikan agama ini sebagai kesenangan kita. Bagaimana caranya? Berikan waktu untuk agama.
pengorbanan agama, libatkan waktu untuk agama, ya. Belajar berikan waktu untuk agama, ya. 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 2,5 jam setiap hari. Ini jalur-jalurnya semua. Supaya kita ini menjadikan agama sebagai kecintaan kita. Dengan apa? Belajar berkorban, berikan, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga sendiri. Bersedia insya Allah, ya. Siapa yang siap 4 bulan, Pak? Masya Allah, 4 bulan, Masya Allah. Takazah kita, Masya Allah. Sahabat yang mulia, demikian telah kita sama-sama saksikan bayan maghrib yang telah disampaikan oleh Ustadz Imran dari Palu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Jumat berikutnya dengan Ustadz yang lain lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.